Selamat datang di Desa Kradenan, salah satu desa di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan kesuburan tanah dan potensi alam yang luar biasa di sektor pertanian dan perkebunannya. Salah satu komoditas utamanya adalah buah naga. Buah naga telah menjadi salah satu komoditas pertanian yang populer di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia, buah naga dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan mengontrol kadar gula darah. Untuk mengetahui lebih dalam seputar buah naga di Desa Kradenan ini, mungkin kita bisa tanya langsung kepada salah satu petani di kebun buah naga ini. Buah naga itu kan penanamannya tidak harus pakai ini yang seperti nanam cabai, nanam jeruk, atau bisa ditangkapkan saja bisa tumbuh. Tapi untuk kurang naga yang sebenarnya memang harus ada perawatan tinggi supaya buah naga itu bisa berbuah secara maksimal, akhirnya bisa minimal untuk menopang kehidupan sehari-hari untuk ekonomi dan ini untuk masalah pertumbuhan. Untuk perawatan dan sebagainya perlu perawatan kontinu dan sebagainya. Karena teknis masalah pengobatan, masalah alat kawin sebagainya. Juga banyak orang tahu kita pakai detektor lampu untuk supaya naga itu bisa berbuah, di luar musim. Kalau hama sih kayaknya kalau itu hama mungkin untuk insektisidanya itu kayaknya tidak terlalu berarti ya. Cuma kayaknya yang adalah fungisida. Kenapa karena untuk mengantisipasi umur dan jamur pada tanaman sendiri. Buah naga itu adalah 80% ya. 80% tanaman itu adalah terdiri dari kandungan air. Jadi perlu untuk setelah fungisida itu juga jadi kacau setelah petani kacau jamur. Karena imbasnya apa? Nanti dampaknya ke buah. Kalau katanya sudah baca, nanti buahnya juga tidak maksimal. Lingkungan secara angka kita kayak tidak bisa untuk menjelaskan ya. Maksudnya apa? Kadar tanah di masing-masing tempat itu kan tidak sama. Jadi memang kita hanya istilahnya melihatnya sesuai kebutuhan lawan, sesuai kebutuhan tanaman itu. Tapi saya garis bawahi bahwasanya naga itu walaupun jenis tanaman kaktus ya, untuk ukuran kumis tujuannya kualitasnya, tapi naga itu sebenarnya suka dengan air. Artinya mungkin begini, naga itu bisa tumbuh di mana-mana ya, di tempat kering, atau nempel di pohon, atau di mana pun bisa tumbuh. Tapi untuk bisa memaksimalkan biar supaya berbuah seperti yang diharapkan petani, itu memang harus maksimal dari kultur tanah, pemupukan, dan juga air tentunya, karena untuk tanaman itu biar bisa memancang tidak cukup untuk air. Jadi kering juga nggak bagus, terlalu banyak air juga nggak bisa. Gimana? Ya secukupnya banget ya, secukupnya ini. Untuk pupuk itu makanya untuk ukuran petani ya, ini saya bandingkan dengan tanaman yang lain ya. Pupuk itu kan untuk adalah tanaman buah naga itu merupakan tanaman yang paling istilahnya ekonomis dalam hal biaya dalam perawatan, karena kalau kita menanam baru harus dengan kapasitas besar dalam memaksimalkan pemupukan, karena juga buahnya yang lebat, juga akar sakunya juga banyak. Kalau jeruk itu perlu maksimal pemupukan
Tapi kalau naga sangat sederhana, bisa dilakukan dengan peperangan misalkan ya, kambing, apapun lah pokoknya milik lah begitu. Dan kalau begitu juga biasanya orang-orang itu kita sendiri kita sudah pakai gadget tubuhnya mereka atau apa sedangkan yang penting untuk menunjang pembuahan atau mensupport supaya biar bisa berbuah dan senang. Uniknya naga kalau di Banyuwangi mungkin kayaknya itu. Jadi bahasa sewaktu-waktu itu kan memang itu dari kayak istilah seorang ini bisa apa ya? Bisa membuat tanaman itu juga berubah gitu ya. Ada nanti di lampu itu. Kan buah naga itu sebenarnya kalau tidak di lampu kan dibiarkan saja sudah bisa berbunga kalau pada musimnya. Tapi petani Banyuwangi itu untuk buah naga ini punya yang berbuatan yang mungkin nggak arti ya dari mana awalnya ilmu itu kita hanya copy paste mawon istilahnya kita hanya mengadopsi dari mereka-mereka yang sudah pernah berbuat, tapi ternyata memang enggak. Bahasa lampu bisa membuat petani naga itu bisa memanen setiap saat. Ya tergantung istilahnya begini, untuk memaksimalkan buah tergantung ya pola pupuk, perawatan yang lain selain lampu. Bukan memang bibit bahasa bisa dipanen sewaktu-waktu karena ada lampu gitu aja. Kalau tanpa lampu tapi ini gimana? Secara konding dulu memang pernah ketakutan orang anak buah naga itu karena badan zaman. Tapi kalau dengan baik semangat banyak sekali yang berpeluang. Karena kenapa kok saya bilang begitu ya? Dulu mungkin belum ada istilah itu loh, track walking. Track walking itu adalah buah naga yang kemudian buat nanti ke luar. Yes, yang jelas perawatan kondisi. Ya, segala tanaman itu kan tidak bisa cara kita nih spontan harus bagaimana seperti ini nggak bisa. Memang harus secara rutin kita dalam perawatan. Apalagi buah naga ya, naga itu ada istilah pemantauan, pengobatan, apalagi pemupukan itu harus kawin dan sebagainya. Untuk mengantisipasi, jadi alhamdulillah mungkin dari sekian banyak pedagang ya. Ini pengamatan saya Mbak ya. Sekian banyak pedagang yang di lahan itu kan tidak semua naga itu pemotongannya yang harus yang merah. Ada yang merah, ada yang lontang, ada yang doan, atau ada yang macam-macam. Dan ternyata kemasannya itu kan berbeda-beda. Jadi maksudnya begini, ketika ada banyak pedagang yang memotong naga itu dalam kondisi belum merah, otomatis pasar yang merah dan pasar yang lontang berputar. Akhirnya terjadi istilahnya pengurangan stok yang di lahan ketika sebelum merah dan pasar. Makanya dulu sebelum ada istilah bahasa petani lontang, jual lontang, kiriman seperti Papua, seperti Medan, Lampung, Kalimantan, Palembang, boleh Jawa. Itu semua kan rata-rata pemotongan sebelum merah, karena didapatkan nanti kalau merah yang tempatnya sulit.